Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang di situs edukasi. Kali ini kita akan berbagi terkait yaitu update informasi perubahan penerimaan P3K 2021, yang mana di sini sudah dikeluarkan surat edaran yang tepat pada tundanya ya pendaftaran P3K tanggal 31 Mei itu langsung dikeluarkan surat edaran sama Kemendikbud, dan di sana perubahan-perubahan apa saja akan kita bahas. Apakah kita tetap menggunakan pas foto demikian, apakah passing grade-nya sama seperti yang kemarin, atau apakah khusus untuk guru honorer yang di negeri saja atau di swasta juga bisa, akan kita langsung kupas dan langsung kita akan menunjukkan surat edaran yang resmi disampaikan dikeluarkan sama Kemendikbud Bapak Nadiem, teman-teman ya. Oke, tidak perlu banyak berbicara, silakan buat teman-teman yang baru bergabung di channel situs edukasi ini, silakan jangan lupa subscribe dulu di bawah serta like video ini, kami akan terus update informasi terkait seleksi P3K. Oke, langsung kita menuju ke videonya. Sebuah berita terbaru yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang kemarin sudah berubah nama yang Kemendikbud menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan sekarang ini dikeluarkan tepat pada tanggal ditundanya pendaftaran P3K, yaitu tanggal 31 Mei, teman-teman ya. Ingat ya, tanggal 31 Mei ini sebenarnya sudah buka pendaftaran P3K tapi diundurkan. Dan ini karena diupdate informasinya untuk perubahan penerimaan P3K 2021. Kita lihat nomornya, nomor 2763B GT 0006 2021, hal seleksi P3K guru tahun 2021. Nah, di sini ditujukan kepada dinas provinsi, dinas kabupaten kota yang seluruh Indonesia. Nah, menindaklanjuti pengumuman Kementerian Pan-RB terkait formasi CASN P3K guru tahun 2021, dengan ini kami informasikan kepadanya beberapa hal berikut. Oke, kita geser ke bawah. 1. Calon peserta seleksi CASN P3K guru tahun 2021 adalah, ini yang bisa teman-teman ya. Yang pertama, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer X K2 BKN. Nah, kemudian yang B, guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik dan Kemendikbud Ristek, teman-teman ya. Jadi sini kan yang sudah ngajar di negeri nih, di negeri. Ya, sekarang guru honorer yang juga ngajar di swasta juga bisa, teman-teman ya. Ini yang diupdate sama terbaru sama Mendikbud sama Pak Nadiem, yang dikeluarkan sama pada rapat dengan Panja untuk live streamingnya. Sudah kami update videonya, tinggal dilihat di video sebelumnya. Itu beliau menyatakan bahwa guru honorer yang di swasta juga bisa ikut, teman-teman ya. Ini dia. Jadi sekolah guru swasta juga bisa ikut untuk seleksi di bulan Agustus ini. Berarti kita samaan dong, baik itu di guru swasta negeri, guru swasta di yayasan itu juga bisa ikut, karena itu disampaikan jelas sama Bapak Nadiem untuk ini. Dan ini alhamdulillah jadi perubahan terbaru. Nah, silakan teman-teman langsung aja pernyataan itu bisa dilihat di video sebelumnya, sudah kami buatkan bahwa itu sudah masuk daftar guru honorer maupun di swasta negeri itu sudah masuk 5 ribuan, teman-teman ya. 500.000 ya, karena targetnya 1 juta nih. Berarti sudah pada tahun ini itu sudah rampung 500.000. Nanti lagi pada tahap kedua untuk P3K baru akan rampung menjadi 1 juta. Kemudian yang poin yang D, lulusan pendidikan profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database kelulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud Ristek. Nah, jadi walaupun dia tidak ngajar, tidak terdetek, tidak podik, tapi dia sudah memiliki sertifikat pendidik, sudah ikut PPG dan terdaftar di Kemendikbud yang nama, teman-teman ya, itu dia juga bisa ikut. Jadi yang yang poin 4 ini bisa ikut untuk seleksi CASN P3K guru 2021. Jadi silahkan teman-teman ya, segera nih, nanti kami akan terus update untuk informasinya terkait cara daftarnya, cara buat akun dan sebagainya. Oke, kemudian di poin yang kedua, kita coba cek di sini. Pendaftaran peserta seleksi CASN P3K guru dilakukan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara, yaitu https://casn.bkn.go.id. Nah, sekarang berubah, teman-teman ya. Kemarin kan SP3K, teman-teman ya. Itu SP3K BKN Go ID, sekarang sudah berubah ya, karena mungkin tidak tahu kita.
Ini kebijakan dari beliau-beliau orang-orang di atas di sana. Nah, sekarang jadi merata dia. CPNS lewat SSCISN, P3K juga lewat CSSCISN. Jadi sekarang sama untuk website pendaftaran untuk membuat akun dan cetak akunnya. Tapi kalau kemarin itu beda ya, lewat SP3K BKN Go ID. Sekarang sudah berubah. Oke teman-teman ya, ini perubahannya yang dirubah sama untuk penerimaan P3K 2021. Kemudian next di poin yang kelima, terlihat poin yang ketiga masuk kami, maaf ya. Jadi peserta yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun ya. Jadi manapun dia bisa, kecuali ini ada 4 ya, yaitu bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia ya, ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu, tunarungu ini, kemudian guru bahasa Inggris untuk disabilitas rungu, kemudian guru penjaskes untuk disabilitas daksa, dan kemudian guru seni budaya untuk disabilitas netra. Jadi ini yang dikecualikan buat teman-teman yang para penyandang disabilitas. Jadi silakan daftar formasi apa aja, kecuali yang bahasa Indo, bahasa Inggris, penjaskes, dan seni budaya. Untuk yang ini teman-teman ya, tunarungu, daksa, dan netra ini. Ya jadi paham ya, untuk teman-teman yang disabilitas silakan diperhatikan yang poin 3 ini ada pengecualiannya. Oke, next kita lanjut ke poin keempat. Seleksi CSN P3K Guru tahun 2021 meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, sekarang sudah 2 teman-teman ya. Jadi 2 seleksi ya, yaitu administrasi yang mana kita akan mengupload sebuah berkas kita, dan berkas apa yang kita siapkan nanti kita akan bahas di sini ya. Kemudian setelah itu seleksi kompetensi. Di sini ada kompetensinya itu ada 3 ya. Seperti biasa, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan profesional itu teman-teman ya. Yang kayak guru-guru begitu nanti kita akan tunjukkan di bawah. Oke, next kita lanjut ke poin yang kelima. Oke, di sini dia mengatakan bahwa seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon guru P3K. Nah, berarti di sini teman-teman akan dideteksi nih apakah linear enggak nih sesuai dengan jurusannya. Khusus terutama nih buat teman-teman yang sering PPG nih, kadang-kadang ada di linear nih, ngajar di SD itu guru kelas tapi jurusan aslinya ekonomi misalkan ya. Itu agak beribet teman-teman ya untuk ngurusnya, dan itu memang harus disesuaikan dulu. Nah, kemudian di sini dijelaskan untuk adapun berkas-berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi, ini salah pada seleksi yang pertama, yaitu seleksi administrasi, kemudian baru seleksi yang kompetensi, yaitu pas foto. Nah, pas foto ini tidak ditentukan ukurannya, tapi yang jelas teman-teman ya, itu backgroundnya warna merah ya, bukan warna merah, semua rata warna merah. Itu bisa juga 4x6, bisa juga 3x4, boleh terserah teman-teman ya. Kemudian yang kedua, scan kartu tanda penduduk. Jadi yang di scan itu yang tampilan depannya saja, bukan belakangnya. Jadi belakang itu tidak perlu ya, jadi di depan saja itu di scan ya, kemudian di scrop begitu. Lalu itu yang kita upload dengan ukuran yang minimal maksimal itu 1 MB ya, maksimal 1 MB itu tahun lalu. Jadi saya rasa tidak jauh beda dengan tahun ini. Kemudian poin 3, scan ijazah dan transkrip nilai pada jenjang S1 dan D4. Jadi ijazah beserta transkripnya itu digabung jadi satu teman-teman ya, bukan dipisah ya. Jadi digabung di satu. Jadi satu file dia, file PDF. Itu sudah kami buatkan juga videonya, silahkan dicek di deskripsi video untuk cara menggabungkan file yang PDF menjadi satu. Kemudian berikutnya di sini scan sertifikat pendidik yang nomor 4 ya. Scan sertifikat pendidik bagi yang memiliki, ini khusus teman-teman yang sudah ikut PPG ya. Nah, kemudian nomor 5, bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan, nah ini untuk disabilitas khususnya ya, pada penyandang disabilitas itu dia wajib menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Kemudian dia harus membuat video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan melanjutkan tugas sebagai pendidik. Nah, ini susahnya buat para disabilitas teman-teman ya. Jadi dia harus membuat video singkat ya. Jadi video singkat itu kayak misalkan yang di bawah 1 menit nih. Kayak kita buat video di TikTok itu yang disiapkan untuk teman-teman yang disabilitas. Jadi itu diupload nanti untuk syarat berkasnya. Jadi ada menu-menunya nanti disabilitas khusus dia. Kalau guru itu tidak ada menu untuk ngupload video singkat. Jadi khusus untuk teman-teman yang disabilitas saja. Oke, kemudian next. Kemudian berikutnya di sini poin B, verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodik Kemendikbudristek, teman-teman. Nah, kemudian yang C,
Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan pada linearitas sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikat pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan pada linearitas kualifikasi pendidikan. Kesesuaian linearitas dimaksud merujuk pada SE, ya Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Mendikbud nomor 1460 B1 GT 0201 2021 tanggal 5 Maret 2021. Artinya begini, misalkan teman-teman nih ketika ngajar di SD nih ya, itu jurusannya bahasa Inggris misalkan. Kemudian yang dapat sertifikat pendidiknya itu jurusan bahasa Inggris. Sedangkan dia ngajar di kelas guru kelas itu, guru kelas misalkan guru kelas umum ya, misalkan kayak guru keagamaan diajarkan. Itu kan tidak linear nih. Nah, berarti nanti disesuaikan nih linearitasnya seperti yang dimaksud pada surat edaran yang nomor ini teman-teman ya, pada tanggal 15 Maret ini. Tinggal dibaca saja, di browsing aja apa disampaikan pada surat edaran ini buat teman-teman yang tidak ada linearitas ketika sudah dapatkan sertifikat pendidik tapi tidak sesuai dengan yang diajarkan di sekolah. Oke, silakan itu di browsing teman-teman ya. Oke, next kita lanjut ke poin 6. Di sini dikatakan bahwa seleksi kompetensi dilakukan melalui tes kompetensi guru. Nah, tadi kan yang seleksi kompetensi tadi kan seleksi dokumentasi nih atau apa namanya persiapan dokumen. Nah, sekarang untuk seleksi kompetensi, pada seleksi kompetensi ini itu ada tes kompetensi dan tes wawancara. Nah, jadi teman-teman disiapin aja nih untuk kompetensi seperti ini, kompetensi teknis disampaikan ya, manajerial dan kompetensi sosiokultural. Ini yang 3 kompetensi ini yang diujikan untuk seleksi kompetensi dasar. Kemudian nanti ada wawancara teman-teman ya, itu ada 3 kompetensinya kemudian ditambah dengan wawancara. Kemudian pada poin B, ini materinya ya, jadi 3 teman-teman ya, kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Buat teman-teman yang belum belajar, silahkan sudah kami upload semua jenis kompetensi di sini, yaitu guru SD, guru honor, semua guru alhamdulillah sudah kami update. Silahkan tinggal cek di playlist di video untuk pembahasan P3K 2021. Di sana sudah upgrade kami untuk video dan tutorialnya. Dan buat teman-teman yang mau ingin mendapatkan sebuah simulasi yang berbayar, itu langsung aja ke ahlinya. Silakan daftar, klik deskripsi videonya sudah kami siapkan untuk daftar sebagai simulasi P3K 2021. Kemudian di sini yang poin C kita bahas, tes kompetensi dan wawancara dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggara menggunakan metode yaitu CAT teman-teman ya, dengan protokol kesehatan mencegah dan pengendalian COVID-19 seperti biasa dah. Jadi sekarang harus prokes semuanya. Jadi menggunakan protokol kesehatan. Kemudian yang D, tes kompetensi P3K guru akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali sepanjang tahun 2021 ini. Berarti nanti kan tesnya sejauh 3 kali nih. Berarti bulan Mei, Agustus, ya September itu akan ada tes. Jadi selama 2021 ini diusahain 3 kali tes. Jadi tidak ada lagi nanti 2022 itu teman-teman ya. Jadi 3 kali tes ini akan diuji nih. Ya, ini akan diuji seperti tempat ujian kompetensi. Jadi akan 3 kali dites. Nah, yang akan ditetapkan oleh Kemendikbud Resti, nanti tinggal kita tunggu bagaimana prosedurnya dan SOP-nya seperti apa ya. Nanti kita akan atur update di situs edukasi ini. Kemudian next yang poin E, seluruh pelaksanaan tes kompetensi P3K dibiayai oleh Kemendikbud Ristek melalui Dirjen GTK, kemudian dari dana BOS ya. Ini yang didanai untuk seleksi kompetensi P3K ini dari GTK dan dana BOS. Kemudian yang F, ya, hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan tes kompetensi P3K akan diinformasikan di kemudian hari. Nah, kita coba geser ke bawah. Nah, di sini sudah ditandatangani dengan berkod yaitu oleh Bapak Iwan Sahril, Direktur Jenderal, ya. Ini langsung tembusannya ke PLT, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek. Nah, silakan teman-teman ya, yang mau ambil file ini silakan download, ada pada deskripsi video ini. Itu di informasi untuk update info perubahan penerimaan P3K 2021. Silakan buat teman-teman yang merasa terbantu sedikit aja dari video ini. Mohon jangan lupa share video sebanyak-banyaknya biar banyak yang tahu dan mendapatkan file surat edaran terkait kenapa ditunda penerimaan P3K ini. Oke, itu dia. Semoga bermanfaat. Silahkan jangan lupa subscribe juga dan like video ini. Ketika ada sedikit aja manfaatnya, tapi ketika tidak ada manfaatnya, silahkan diabaikan aja. Oke, thank you, syukran, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.